Halo, namaku Kunta Wijaya. Aku Pan. Yeah. Namaku Timon. Dan aku Tesin. Tanpa kita sadari, negosiasi sering kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Contoh simpelnya adalah ketika kita melakukan tawar-menawar di pasar. Namun, apakah kalian tahu apa itu negosiasi? Negosiasi adalah suatu proses diskusi atau komunikasi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda untuk mendapatkan titik tengah atau suatu kesepakatan yang menguntungkan bagi pihak yang bersangkutan. Lalu apa saja ciri-ciri negosiasi? Yang pertama, melibatkan dua atau lebih pihak untuk saling berunding. Yang kedua, perundingan dilakukan karena setiap pihak yang terlibat memiliki permasalahan. Yang ketiga, adanya kegiatan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan. Yang keempat, kegiatan tawar-menawar dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka dan tidak langsung atau media sosial. Yang kelima, perundingan harus selesai dengan kesepakatan antara dua pihak dan saling menguntungkan. Lalu apa tujuan dari negosiasi? Yang pertama adalah untuk mencapai kesepakatan bersama setelah perundingan. Yang kedua, untuk mengurangi konflik atau permasalahan yang muncul karena perbedaan pendapat. Dan yang ketiga, saling menguntungkan bagi pihak yang terlibat. Nah, dari tadi kan kita membahas tentang negosiasi. Sekarang kita akan masuk ke teks negosiasi. Apa itu teks negosiasi? Teks negosiasi adalah teks yang berisi interaksi atau komunikasi antara dua pihak atau lebih yang terlibat untuk mencapai suatu kesepakatan. Dalam teks negosiasi biasanya terdapat kegiatan tawar-menawar. Lalu bagaimana struktur teks negosiasi? Yang pertama adalah orientasi, berisi tahapan perkenalan antara penjual dan pembeli. Yang kedua adalah permintaan, tahap di mana pembeli mengajukan hal yang menjadi pokok yang diminta dalam proses negosiasi. Yang ketiga adalah pemenuhan, tahapan di mana penjual memenuhi yang sedang diminta oleh pembeli. Yang keempat adalah penawaran, tahapan saling tawar-menawar antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan. Yang kelima adalah persetujuan, tahapan mencapai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Yang keenam adalah pembelian, tahapan pembayaran barang yang dicari. Dan yang ketujuh adalah penutupan, yang biasanya berisi kesimpulan. Lalu bagaimana kebahasaan teks negosiasi? Yang pertama, bahasa yang digunakan santun, terdapat kalimat persuasif, terdapat argumen yang kuat, terdapat ide solutif, terdapat ungkapan penolakan, dan yang terakhir terdapat ungkapan penghargaan. Nah, dari tadi kan saya menjelaskan mengenai teori-teori negosiasi dan teks negosiasi. Tapi apakah kalian penasaran bagaimana penerapan langsungnya? Di sini kelompok kami sudah menerapkan secara langsung negosiasi ketika kami sedang menjalani kegiatan Open House The Brito 2024. Bagaimana video negosiasi kami? Enjoy! Satunya berapa ya? Ini satu 10.000. 10.000? Berapa? Iya. 8.500 gimana? Jangan Kak, 10.000. Enaknya gimana? 9.000. Kalau 9.000? 9.000. Boleh deh, nggak apa-apa. 9.000 ya? Ya, boleh. Ntar kembaliannya Kak. Kembalinya 1.000 ya. Terima kasih. Makasih, Kak. Sama-sama. Iya. Jusnya satu berapa ya? Satu 20. 15 gimana Pak? Naikin dikit lah. Oh.
Makasih ya Mas. Ya, Mas. Kesimpulan dari video ini, tanpa disadari, negosiasi pernah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling sering adalah proses tawar-menawar yang dilakukan di pasar. Negosiasi adalah proses komunikasi yang dilakukan dua atau lebih pihak dengan tujuan untuk mendapat kesepakatan yang menguntungkan. Perundingan dalam negosiasi ada karena pihak yang terlibat memiliki permasalahan dan harus diselesaikan hingga mendapat kesepakatan yang menguntungkan keduanya. Adapun teks negosiasi adalah teks yang berisi komunikasi dari pihak yang terlibat negosiasi. Teks negosiasi memiliki struktur yaitu orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan penutup. Bahasa yang digunakan dalam teks ini juga harus santun, mengandung kalimat yang persuasif dengan argumen yang kuat, dan terdapat ungkapan permintaan dan penawaran.